Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate-nya hanya sebagian aja, atau bahkan tidak resonate sama sekali, dan juga ini bisa vice versa ya, terbolak-balik dengan energi teman-teman yang lain atau dengan energi seseorang yang nanti kita tarik energinya di sini ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen ya, terima kasih karena itu juga bisa mendukung aku dengan kalian komentar yang positif gitu ya. Dan juga untuk kalian yang baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, aku akan cek ada seseorang yang sudah memendam perasaan yang lama gitu kepada kamu ya. Perasaan apa itu nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, kita cek ya, ada energi apa seseorang yang sudah lama memendam rasa kepada kamu. Nanti jika tidak resonate, kamu skip aja, kamu bisa tonton video aku yang lain ya teman-teman ya. Oke, aku akan tarik energinya untuk ciri-ciri orang yang memendam rasa kepada kamu. Ya. Di sini ada The Rider ya. Mungkin orangnya ini komunikatif dalam apa namanya, mengutarakan pendapat itu juga orang yang tegas, kemudian juga mungkin dari pemikiran juga orang yang maju gitu ya, bukan orang yang apa ya namanya, kurang gaul gitu bukan ya. Terus kemudian dalam komunikasi juga dalam penyampaiannya itu dia enak, suka diajak ngobrol sama orang tuh, banyak orang yang suka sama dia gitu ya. Dan kalau misalkan komunikasi dengan kamu juga kayaknya tuh kamu tuh bisa klik gitu loh, kayak udah cocok gitu sama mikiran ya. Kemudian di sini The Bear mungkin juga orangnya itu kayak kebapaan, keayahan gitu ya, atau mungkin juga dia itu kayak melindungi, punya sikap yang melindungi gitu loh ke teman-temannya, ke keluarganya, ke orang-orang sekitar, apalagi dengan pasangan ya. Tahu juga ini mungkin ini seperti dia tuh seorang bos ya, mungkin dia juga punya usaha sendiri, dia pemimpin ya. Bisa juga dia tuh di tempat kerjanya memang senior ya, udah senior, udah yang bertahun-tahun kerja gitu, mungkin belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Karena dia ini kayak punya jiwa pemimpin juga gitu ya, orang yang diam-diam ada rasa kepada kamu. Kemudian ada energi the most, mungkin orangnya juga di lingkungan dia mungkin banyak orang yang toksik, banyak orang yang mengganggu dia ya. Dan ini orangnya sebenarnya mudah stres, mudah capek pikiran yang aku lihat ya teman-teman ya. Orangnya itu kayak pemikir, terus kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya tuh cenderung eee, dipikirin aja gitu loh, jadi bikin dia tuh kayak capek pikiran sendiri ya. Kemudian ada The Ship ya, mungkin ini jaraknya kalau misalkan ini walaupun satu kota, kayaknya kalian juga mungkin butuh waktu berjam-jam gitu ya untuk ketemu dia. Terus juga ada juga kalian ini mungkin yang beda negara, eee, beda pulau, ada juga mungkin energinya yang ketarik di sini, ada orang yang memang kalian itu ketemunya bukan secara langsung ya, berarti mungkin lewat dikenalin sama teman kamu, lewat saudara kamu, atau mungkin kalian kenal di sosial media ya. Kemudian di sini ada The Fog ya, dia mungkin juga banyak aktivitasnya ya, banyak aktivitas, pekerjaannya juga bukan orang yang pengangguran yang aku lihat ya, yang diam-diam punya perhatian sama kamu nih, kayak orangnya memang apa ya, banyak gerak, banyak aktivitas ya, sehari-hari tuh kayak memang bukan orang yang pemalas, dia tidak suka dengan kalau misalkan nganggur dikit gitu, ada aja yang dia kerjain gitu ya, ada aja gebrakannya gitu ya. Kemudian di sini ada The Tower ya, mungkin orangnya juga bisa bekerja di suatu bangunan, mungkin dia sedang membangun usaha, membangun rumah, membangun villa, atau mungkin juga memang dia tuh tempat kerjanya di bangunan gitu ya, mungkin punya toko bangunan, atau mungkin dianya juga sedang membangun sesuatu, bisa juga mungkin dia ini kayak apa ya namanya, arsitek gitu ya, ada hubungan dengan bangunan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat dari tarotnya, orang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu. Oke, semoga Tuhan kasih petunjuk.
Semoga Tuhan kasih petunjuk. Energi orang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu. Oke. Di sini sudah ada The Star, kemudian Pack of Cups ya teman-teman ya. Kayak mungkin orangnya tuh dunianya luas ya pengetahuannya, terutama pengetahuannya luas ya. Kemudian The Star juga mungkin orangnya tuh kan tadi aku bilang ya dia tuh kayak menggunakan perasaan apa-apa tuh dan pemikir gitu loh. Nah, dia ini kayak di sini tuh mungkin ya dia tuh orangnya kreatif, gampang punya ide gitu ya. Jadi orang-orang sekitar tuh suka sama dia. Mungkin juga dia pernah nolongin kamu di saat kamu di saat kamu kesulitan, dia nolongin kamu. Kemudian kayak setiap apapun yang dia lakukan tuh menggunakan logika lah gitu ya orangnya ya. Pemikir banget. Kemudian di sini ada Pack of Cups ya yang aku lihat kayak orangnya juga mau bertumbuh ya, mau bertumbuh, mau segala hal itu kayak pengennya maju gitu. Dia tidak mau ketertinggalan nah gitu. Dia tidak mau menjadi orang yang ketertinggalan dari orang lain atau dari kemajuan zaman. Jadi memang orangnya mau belajar walaupun mungkin yang di sini aku lihat kayak ada mungkin yang usianya jauh di atas kamu, tapi orangnya bukan orang yang benar-benar kolot gitu. Paham ya teman-teman? Kolot itu maksudnya bukan orang yang benar-benar tua seperti usianya bukan, tapi memang orangnya ini punya jiwa muda gitu loh. Jiwa muda, dia tuh mau berkembang, dia tuh pengen maju. Jadi sebuah hal yang dia lakuin itu tidak terkendala dengan usia gitu. Memang orangnya tuh gampang sekali belajar, terus juga dengan perkembangan zaman nih kayak dia tuh mengikuti gitu. Mungkin juga punya semua sosial media yang kamu tidak tahu ya. Karena orang ini memang punya jiwa yang muda ya, atau mungkin walaupun dia itu perawakannya tua, usianya tua, tapi ternyata dia jiwanya muda gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada Temperance ya. Di sini lagi-lagi dengan perasaan, intuisi ya. Di sini yang aku lihat kayaknya orangnya juga punya keseimbangan. Mungkin setiap hal itu kan karena dia tuh kan pemikir ya teman-teman. Jadi bukan orang yang sembrono, bukan orang yang apa namanya? Kalau setiap ambil keputusan itu dilakukan dengan emosi, bukan ya. Jadi memang semua hal itu dia tuh pikirin matang-matang gitu, menggunakan intuisi, kemudian juga dia orangnya bersahabat ya teman-teman ya, dia bersahabat. Terus kalau kamu cerita sesuatu hal tuh kayak nyambung aja gitu, karena memang orangnya banyak pengetahuannya ya. Oke, kita lihat lagi energi seseorang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu ya. Oke. Oke. Ada Connect of Wands ya, mungkin energi saat ini tuh kayak dia tuh pengen maju ke kamu ya, pengen mungkin mau nembak, atau mungkin mau mengungkapkan rasa gitu ya, kalau udah usia kan nggak mungkin dong tembak-tembakan kayak anak SMP gitu, jadi pengen mengungkapkan rasa lah gitu dia. Tapi dia tuh secara walaupun dia orangnya komunikatif, bicaranya juga gampang gitu ya, cuman di sini tuh kayak dia masih maju mundur, mungkin malu, mungkin takut kamu tolak, atau mungkin dia juga mungkin melihat kamu sudah punya pasangan gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak yang dia tahan ya, orangnya ini sekarang menahan diri untuk tidak terlalu menunjukkannya, walaupun ini dipendam, tapi mungkin kamu suatu saat akan tahu orang ini dengan ciri-ciri tersebut tadi aku jelasin, kayaknya orang ini akan mengungkapkan rasanya, tapi dalam diamnya dia tuh memendam rasa ya. Oke. Aku ambil satu aja di sini. Ada The Hermit teman-teman ya, The Hermit ya. Lagi-lagi tentang intuisi, tentang perenungan. Mungkin orangnya tuh gampang ini ya teman-teman, karena kan orangnya gampang belajar. Terus kemudian apa-apa itu pakai pemikiran. Nah, memang orangnya itu mungkin yang aku lihat tadi, tapi tidak semuanya ya. Kalian yang menonton tuh mungkin pernah orang ini punya salah dengan kamu atau kamu punya salah dengan dia. Pokoknya pernah ada hubungan atau koneksi, pernah ada koneksi, kan mungkin kalian sudah saling kenal lama ya, dan ini menggunakan perasaan ya. Mungkin dulunya
Kamu suka sama orang ini, contohnya ya, kamu suka sama orang ini, kemudian orang ini tuh kayak masih punya pasangan. Nah, mungkin sekarang karena dia sudah tidak ada pasangan ya, bisa aja dia putus atau bercerai. Nah, orang ini kembali akan mendekati kamu gitu ya. Atau mungkin ini mungkin gebetan kamu yang dulu, teman-teman mungkin dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah gitu, atau teman kerja dulu yang sempat deket, akhirnya karena mungkin ada jarak atau ada suatu hal lah yang kalian akhirnya tidak jadian. Nah, ini orang ini kembali datang gitu ya, ada energi kayak gitu, tapi hanya beberapa persen ya. Jadi dikondisikan dengan kalian aja teman-teman ya. Kita lihat lagi orang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu. Orang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu. Orang yang diam-diam menaruh rasa kepada kamu. Oke. Aku ingin cabut aja ya. Oke, di sini sudah ada Jasmine ya. Mungkin orangnya juga apa namanya? Pernah menghilang ya, pernah menghilang atau mungkin kamu memang pendekatan tadinya terus di ghosting juga bisa ya. Karena di sini juga aku lihat kayak Jasmine tuh kayak menggunakan pemikiran lagi, menggunakan logika, kemudian mungkin hanya selama ini kalian yang jadi bayang-bayangnya dia aja, atau kamu yang hanya selama ini tuh kayak, hanya apa ya namanya tuh, followers-nya dia, mungkin di sosial media selama ini hanya menyimak aja gitu ya, dan memang orang ini kayak energinya saat ini tuh, pengen nunjukin dirinya kalau dia tuh ada fair gitu sama kamu ya. Apa sih yang dia, sembunyikan perasaannya apa ya? Kita lihat ya di sini ya. Perasaan yang dia sembunyikan dari kamu ya, mungkin rasa sayang, rasa cinta, apapun itu ya, kita lihat ya. Oke, sudah ada 3. Kita lihat lagi. Nah, oke. Di sini ada 4 tongkat ya teman-teman ya. Mungkin orangnya tuh sebenarnya yang kamu lihat kayaknya orangnya tuh tertutup ya, bukan orang yang mudah ditebak gitu ya. Mungkin juga orangnya sedikit pendiam, ada yang sedikit pendiam, orangnya yang tertutup, terus kemudian orangnya juga kayak apa ya namanya, rahasia gitu loh, apa sih namanya, misterius gitu. Nah, orangnya ini sedikit misterius, kemudian susah ditebak ya pembawaannya. Nah, yang dia sembunyikan adalah perasaan, jadi kalau ketemu sama kamu tuh dia tidak mau menunjukkan gitu loh, apapun itu, dia punya perasaan malu ya, perasaan sayang, perasaan senang. Jadi kalau misalkan kamu ketemu dia tuh kayak orangnya langsung menarik diri, itu yang dia sembunyikan adalah semua perasaan yang, ketika melihat kamu gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 2 koin yang aku lihat kayak mungkin dia tuh perasaan keseimbangan, mungkin kalau ketemu kamu tuh bawaannya kayak menerima, rezeki gitu loh. Jadi kalau ketemu kamu tuh bawaannya kayak, aduh seneng gitu, bahagia, ekspresinya tuh kayak ceria gitu. Nah, dia tuh sembunyikan dari, orang-orang, dari kamu juga tentunya ya. Jadi kalau misalkan dia melihat kamu tuh dari jauh udah, "Wah ada nih, ada, apa namanya, gebetan aku," gitu. Dia langsung menyembunyikan perasaannya gitu ya, ke ekspresi-ekspresi bahagianya gitu, kayak melihat nemu duit di jalan lah gitu intinya ya. Kalau kita menemukan uang, segupok gitu ibaratnya kan bahagianya. Nah itu ekspresi dia yang dia tutupi ketika, ketemu kamu tuh dia langsung, menutupi gitu ya, dia tidak mau, terlihat begitu ya. Kemudian di sini ada King of Pentacles ya. Di sini juga mungkin dia menyembunyikan bahwa dia ini mungkin kemarin pernah mendekati kamu tapi, saat itu mungkin energi keuangannya dia lagi kurang bagus ya, dia lagi kurang, ekonominya lagi turun, mungkin juga ada yang nganggur. Nah, sekarang dia menyembunyikan bahwa dia tuh sekarang udah sukses ya. Mungkin, ya sukses versi dia ya, aku bukan bilang yang bagaimana-bagaimana, tapi di sini sukses versi dia. Mungkin kemarin yang tadinya orangnya pengangguran, sekarang ini sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus ya, sudah, punya pekerjaan yang mapan, mungkin tabungan juga udah banyak gitu ya. Dia masih menyembunyikan perasaan itu atau situasi keadaan dia, kehidupan dia yang dia sembunyikan dari kamu ya. Jadi memang diam-diam orang ini kan menaruh hati, diam-diam
Kayak dia pengen nunjukin gitu loh kalau dia tuh sudah sukses. Jadi sekarang dia tuh ada kepedean dia, percaya diri dia untuk mendekati kalian gitu teman-teman ya. Kemudian ada Magician ya, mungkin tuh kan ada kayak pesulap kan orangnya, mungkin kemarin sempet dia tuh pernah deket dengan kamu, terus kalian berpisah atau mungkin kalian di-ghosting atau kamu yang pergi dari dia karena dia masih punya pasangan. Pokoknya sempet, 80% dari penonton aku nih sempet kalian pernah deket atau memang sudah kenal lama ya teman-teman. Jadi memang orang ini tuh kayak sekarang, karena dia udah settle, pekerjaannya udah oke, punya pekerjaan mapan, tabungan juga mungkin udah banyak gitu ya, jadi punya kepercayaan diri dan dia akhirnya mendekati kamu lagi, atau bahkan mungkin kalau bukan lagi ya, mungkin dulu sempat deket tapi tidak yang jauh, deketnya cuma sekedar kenal. Sekarang orang ini akan menunjukkan, sikap, yang tumbuhlah, ada rasa cinta yang tumbuh dan dia akan menunjukkannya gitu, walaupun diam-diam dia belum bisa mengutarakannya kepada kamu, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita cek yang ketarik di sini ada zodiak apa aja, bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia ya, atau kalian berdua. Ada Virgo, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aries, Pisces, Leo, Gemini, Scorpio kuat, kemudian ada Pisces juga kuat ya. Virgo, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aries, Pisces, Leo, Gemini, Scorpio lagi, dan Pisces lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.